masing-masing berdoa di dalam hatinya memohon kepada Allah. Dulu di Gontor ada namanya Tengko. Tengko itu tank komando. Jadi setiap santri Gontor yang baru datang itu akan mengalami Tengko. Tengko itu dikumpulkan seminggu penuh siang, sore, dan malam. Di mana Pak Kiai Haji Ahmad Jarkasi melakukan pendadaran 56 jam non-stop. Istirahat maghrib dan seterusnya. Tapi ada Tengko. Tank komando untuk Gontor itu apa? Dari Pak Yayasan. Gitu ya kira-kira ya. Itu pertanyaan saya. Di Gontor itu pertama diadakan dasar-dasar. Dasar-dasar itulah pengenalan tentang pondok. Dari sejarahnya, dari idenya, dari sistem ini dan sebagainya. Sehingga orang yang masuk ke situ dipertanyakan dulu. Tanya kepada dirinya. Karena Gontor itu bentuknya adalah begini. Pedesnya kayak ngene, asme kayak ngene, panasnya kayak ngene, dan sebagainya akan menuju ke sana. Nek kowe cocok nek kene nek gak metu. Very good, very fine. Enggak mau ikut cari yang lain. Saya pernah dinasihati Pak Yai Jarkasi, bukan saya dinasihati, saya mendengar nasihat beliau. Anak-anak santri Gontor kalau enggak tahan setahun coba 2 tahun. Kalau 2 tahun masih belum tahan coba 3 tahun deh ya. Kalau 3 tahun tidak, saya kira 4 tahun insya Allah nanti bisa. Kalau 4 tahun tidak bisa, ya sekali lagi 5 tahun. Nah kalau 5 tahun tidak bisa, tanggunglah sekalian 6 tahun. Kalau 6 tahun tidak bisa ya sudah keluar aja kan itu. Berarti sudah tamat gitu kira-kira gitu Pak ya. Betul, ya memang ada anak yang sudah pengen juga setiap tahun itu nangis. Nangis. Masuk Gontor nangis. 1 tahun pulang, tidak mau balik, nangis lagi. Jadi kalau dihitung 6 kali nangis karena nangis setiap tahun sekali nangis. Ustadz, antum kan tahu saya kan taat di Gontor. Enggak. Taat lah. Enggak taat. Maksud anak gini loh, anak itu kalau hari Jumat kan boleh keluar nih Ustadz. Ada yang ke Ponorogo ketemu saudaranya, beli ke toko-toko nonton. Dan saya tidak pernah keluar dari pondok Gontor selama saya di Gontor. Tidak pernah pamit hari Jumat dan tidak pernah melanggar apapun. Melanggar sekali langsung diusir. Itu gimana maksudnya itu? Betul. Itu memang waktu itu MH ini kecil. Dari sejak di SD itu di Gontor sampai masuk ke Gontor, kakaknya beliau itu adik kelas saya. Terus beliau tamat, Kak Nun ini jadi muridnya masuk gitu ceritanya ya. Kadang-kadang belajar Al-Quran, ya main bola, ya main orkes dan sebagainya sama kita ini. Tapi memang beliau tidak pernah keluar karena memang bajunya cuma 1. Itu gambaran begitu. Tapi yang jelas beliau kerasan banget berada di Gontor. Tapi begitu keluar terus gak balik-balik. Gini Ustaz, saya tuh tidak mungkin saya melupakan jasa Gontor. Jadi saya di Gontor itu betul-betul tirakat. Saya hanya pakai baju 1, celana 1, sarung 1. Dan itu pun baju pramuka. Betul, coklat atau coklat itu. Ya, itu tok sepanjang saya di Gontor coklat. Drill coklat kandel itu kalau menjemur hari Jumat di Asia. Di batu-batu yang akan jadi gedung Asia itu saya menjemurnya di atas batu-batu. Jadi selama di Gontor saya sangat murah biayanya. Tidak pernah beli sabun, tidak pernah beli odol. Karena apa? Karena semua anak Gontor mubadzir sukanya. Sabun masih segini dibuang. Odol masih bisa dipakai 5 sampai 10 kali sudah dibuang. Tak kelompok saya. Tak kumpulin, tak jadiin satu. Pos sabunnya tak pepet-pepet, sekali cari bisa sebulan. Jadi saya sangat hemat.
Alhamdulillahirabbil alamin, gak sak kopine pisan. Kurang sopan kalau cuman Jadi Ustaz, kenapa saya berterima kasih sama Gontor? Saya pernah menderita di Eropa. Saya gelandangan dalam artinya sebenarnya. Tidak punya uang, tidak punya tempat di musim dingin di Belanda tahun 84 ya. 84. Kalau saya tidak pernah di Gontor, saya akan hancur lebur. Tapi karena saya pernah menderita di Gontor. Gimana enggak berita? Anak dapur saya. Masak sendiri. Iya, dapur saya. Jadi saya itu makan di Gontor sayur tewel, sego, yang namanya tempe itu cita-cita. Iya, jenang cita-cita, kerupuk cita-cita. Pokoknya sudah di bagian itu 300 piring, klang, dapatnya ya nasi sama sayur tewel, tok, udah. Terus nanti ada warung di sebelahnya, warung Gontor, warung asli, tapi kan ada tempe, ada macam itu kan cita-cita yang tidak pernah tercapai selama di Gontor, sehingga ketika ada kerusuhan, kok ono wedhus liwat. Tak ambil, terus rame-rame tak sembelih, kita bakar, kita makan beramai-ramai, ketahuan. Akhirnya saya matrut, yang begitu Ustaz gitu. Loh, menurut jarine wong apik. Apa susah? Loh ya ora itu kan darurah bisaukah ya. Lah salah tempe gak iso mangan itu ya sudah, ada wedhus ya tak sikat kan gitu. Gitu kira itu romantikanya seperti itu, tapi ya Allah di Gontor tuh aneh lah teman-teman, aneh Pak Yai. Oke, sekarang silakan Anda bertanya Pak mengenai Gontor, karena tidak semuanya dari Gontor ini, Ustaz. Silakan. Masih ada waktu yang kita sepakati. Ya Mas, silakan. Yang dari luar boleh, dari dalam Gontor boleh. Tafadhol. Siapa? Tidak harus tentang Gontor. Ya, Mas, mikrofonnya agak maju Mas, karena ya, tolong dikasih jalan ya, karena mikrofonnya di depan. Oke, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Kiai. Saya bukan alumni Gontor. Saya 3 tahun di pesantren, tapi Gontor adalah guru kami, soko guru kami, karena pengasuh pesantren kami dan juga ustadz-ustadznya ada di pesantren kami di Medan. Untuk yang mau saya tanyakan sama Kiai, sistem pembinaan ustadz-ustadz ke pesantren-pesantren satelit, gitulah kalau saya bilang, itu masih berjalan atau bagaimana? Soalnya saya di tahun 94-97, hanya 3 tahun pesantren Nurul Hakim Medan. Kemudian banyak pelajaran yang didapat, cuman khususnya tadi atraksi bela diri atau apa, cuman itu saya anggap itu untuk mengantisipasi gangguan dari luar. Sementara kita belum, mungkin di Gontor ataupun sepanjang setelah saya jalani kehidupan ini, yang paling utama gangguan dari dalam. Maksudnya dari dalam diri kita. Kalau di Gontor kita belajar pencak silat, kalau dulu tapak suci gitu kan. Kalau di tempat kami, kebetulan pengasuhan pesantrennya Ustadz Sajid Jen, mudah-mudahan bisa dengar. Assalamualaikum Ustadz Sajid Jen, kami rindu. Kemudian itu mungkin kiat-kiatnya untuk mengalahkan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gontor memang pendidikan seutuhnya, fisik, otak, hati, keterampilan, kesungguhan dan sebagainya dengan penuh disiplin. Di sana anak prajurit bisa menggertak anak jenderal, di sana anak karyawan bisa menggertak anak majikan kalau memang dia bersalah. Tidak ada namanya kasta-kasta di dalam menjalankan disiplin itu. Maka dalam keterampilan juga demikian. Kalau memang dia senang drum band, kalau dia senang pencak, kalau dia senang korek, namanya menyanyi dan sebagainya, sehingga anak-anak itu dieksplor, dieksplorasi, digali bakat-bakat mereka dan minat mereka. Sementara kesejahteraan juga dilayani sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan umur-umur mereka, sehingga
anak-anak itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Anak-anak itu bakat-bakat dia, kesenangan dia, kita bimbing, kita kawal, kita awasi. Di Gontor itu sampai sekarang alhamdulillah nyanyi, ngarang sendiri, dinyanyikan sendiri, direkam sendiri, di dalam rekaman kita sendiri, dijual belikan sendiri, anak-anak menyanyikan lagu-lagu dan mereka menjadi artis-artis dadakan. Tidak usah keluar untuk menyanyikan lagu-lagunya, saya, kami, di rumah tidak ada, situ tidak ada, rumahnya hilang, alam kemana, ceret-ceret, itu tidak ada di Gontor. Jadi anak-anak bakatnya itu dibuat demikian rupa. Yang dengan pidato yang senang apa namanya itu nyanyi-nyanyi, yang mempunyai keterampilan gambar dan sebagainya. Termasuk teater, termasuk apa namanya itu nyundul batu tadi itu ya, yang silat itu tadi juga demikian. Itulah di Gontor memang kita mendidik anak-anak seutuhnya, seluruh potensi yang ada di dalam diri anak-anak itu, sehingga anak-anak bisa meluruskan. Jadi sarah itu bukan untuk ditinggalkan, sarah itu untuk dididik. Suku, agama, ras itu tidak harus dibuang, tapi suku dididik, agama dididik, ras dididik menjadi manusia Indonesia yang benar dan baik. Jadi bukan kita untuk meninggalkan suku bangsa, meninggalkan agama, meninggalkan ras, meninggalkan golongan dan sebagainya, tapi kita mendidik itu semuanya supaya ada kebersamaan. Setiap manusia itu lahir sendiri-sendiri, mati sendiri-sendiri, tetapi tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Itulah adanya kebersamaan, sehingga alhamdulillah seperti saudara-saudara lihat tadi itu, mereka itu tidak satu bapak, satu ibu, tidak satu daerah juga. Di sana kalau kamu datang ke Gontor, anak Malaysia harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak Thailand menyanyikan lagu Indonesia Raya, Dasa Dharma hafal. Anak Malaysia, anak Thailand. Demikian selanjutnya, sehingga demikianlah kita mendidik anak-anak bagaimana caranya bekerja bersama dengan bahasa-bahasa lain, menerima kebersamaan untuk dididik, bukan untuk membuang kebersamaan, untuk perbedaan, membiarkan perbedaan, tapi perbedaan itu dididik, dikawal, diawasi, bukan ditinggalkan. Syu'uban wa qabaila li ta'arafu, li ta'awanu, tanasaru, tawasau, itu ada di dalam Islam. Jadi Islam tidak meninggalkan suku, tidak meninggalkan ras, tetapi Islam mendidik itu semuanya karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia kele lanang kabeh gak enak, wedok kabeh juga enak. Makanya ada syu'uban wa qabaila zakarin wa unsa. Kalau zakar saja tidak enak, unsa saja tidak enak. Inilah di Gontor sedemikian rupa multi talenta diajarkan kepada siapa saja. Kebetulan saya bisa main band, bisa main olahraga, bisa pidato, bisa nyanyi, bisa seperti ini. Ya dikit demi sedikit akhirnya ya beginilah. Dengan kekuatan yang ada, itulah kita mengambil, dieksplor, apa namanya, bakatnya itu digali untuk anak-anak semuanya. Yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan Pak, pendadaran guru-guru di jaringan atau unit-unit ya. Ya, begini, pondok-pondok alumni yang mendirikan pondok-pondok di daerahnya, atau ada pondok-pondok yang pengen dibantu atau dipindah di Gontor, kita kasih guru-guru sesuai dengan apa namanya itu identitasnya yang kira-kira layak untuk dibantu. Nah, karena apa? Kadang-kadang di daerah Medan, di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi, dan di daerah Kendari atau mana-mana itu kadang-kadang ada perbedaan, dan kalau terlalu berbeda dengan Gontor, terpaksa harus kita cabut, terpaksa kita berikan kepada yang lain. Seperti yang ada di sini, di Batam sini ada pondok yang kita bantu sampai bagaimana caranya bisa mandiri. Nah, kalau memang ada perbedaan, mereka tidak cocok dengan Gontor, mereka harus memisah diri, tidak kita kirimi guru lagi. Dan pendidikannya juga hampir sama dengan Gontor, seperti tadi ya ada panggung gembira, ada ini dan sebagainya, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan tetap kita bina, kita kasih guru kalau jalan pikirannya, posisi dan statusnya itu sama dengan Gontor atau agak sama, bisa kita bantu. Ya,
Itu pembinaan pondok-pondok cabang, pondok-pondok alumni kita yang ada di seluruh Indonesia. Ada sekitar 200-an pondok-pondok alumni kita. Ustadz, ini kan banyak yang tidak dari Gontor, sekalian malam ini sosialisasi memperkenalkan Gontor. Misalnya ada prinsip budi tinggi. Itu tolong Ustadz, aku ketok nek gak tamat ketika apal. Berbudi tinggi ada 4 prinsip ya, berbudi tinggi, berbadan sehat, budi tinggi dulu, berbadan sehat ya. Urut-urutannya di berpengetahuan luas, berpikiran bebas harus setelah kamu berpengetahuan luas. Kan gitu. Ojo bebas tok tapi nggak punya pengetahuan yang luas. Jadi itu satu struktur, satu mesin peradaban semuanya. Satu. Nomor 2 lagi Pak Jar kasih, kalau Pak salah tuh Pak Jar saya lupa. Berani hidup tak takut mati. Sekali lagi ya, berani hidup tak takut mati. Takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Oke, sekali lagi mas, sekali lagi mas. Mas, yang gagah mas. Berani hidup tak takut mati, takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Terima kasih, tepuk tangan untuk Gontor. Boleh saya menggembirakan teman-teman yang mudah-mudahan nanti anaknya dimasukin Gontor. Ya, karena gini, kalau lihat Gontor tadi yang dijelaskan Pak Yai, Indonesia ini justru kalah duluan sama Gontor. Beliau mengatakan SARA itu bukan sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang harus dikelola. Sementara kata SARA itu kan sudah haram di Indonesia. Kan begitu. Itu lahir dari cara berpikir di mana Indonesia itu disebut gini Pak Yai. Indonesia ini bukan Jawa, ini Indonesia, kan gitu. Ini bukan Madura, ini bukan Minang, bukan Batak, ini Indonesia. Salah itu, enggak gitu. Indonesia itu ya Batak, ya Minang, ya Bugis, ya Jawa, ya Madura dan lain-lain. Bukan Jawa, bukan Batak. Cara berpikirnya terbalik. Di Gontor, su'uban wa qabaila itu faktanya. Maka lita arafu, lita awanu, tanasoru, tawasau, watawasau, dan lain sebagainya gitu tadi ya. Jadi SARA justru menjadi modal utama kebersamaan untuk potensi untuk mengangkat bangsa Indonesia. Satu lagi Ustadz, saya mohon izin karena Gontor saya lihat sudah jadi ada 4 hal yang harus dikuasai oleh generasi milenial yang Gontor sudah menjalankannya sejak dulu meskipun ada pendalaman-pendalaman yang perlu dikembangkan. 1, anak milenial harus memastikan akidah dan akhlaknya. 1. Tentu di Gontor tidak ada masalah. Nomor 2, harus punya disiplin militeristik atas dirinya sendiri. Seperti yang Anda tadi tanyakan. Anda harus militeristik kepada dirimu sendiri. Dan Gontor sangat-sangat disiplin. Nganti jijik disiplinnya. Wah, jangan abot tenan gitu. Dan puncak ngantuk ya jam 8, jam 9 malam tuh. Enggak pernah istirahat. 1 jam 9 ngantuk gitu. Jadi disiplinnya luar biasa. Jadi nomor 2 oke. Nomor 3 muhasabah, akuntansi. Anda harus berhitung masa kini, masa kemarin dan masa depan. Dan anak Gontor selalu faltandur nafsum ma qaddamat liqad. Itu selalu diperhitungkan. Nomor 4 menguasai IT untuk syaratnya sekarang. Nah, di Indonesia sekarang Anda tahu kebanyakan mainstream ini mungkin siap dengan IT, mungkin siap dengan muhasabah atau perhitungan atas dirimu sendiri. Kamu apa? Kamu bakat nyanyi, apa kamu bakat pertanian, apa kamu bakat biologi, apa kamu bakat arsitek, atau apa kamu harus menemukan dirimu masing-masing. Muhasabah terhadap diri Anda masing-masing. Ini sudah di Indonesia lumayan. Tapi militeristik tidak ada di Indonesia. Sekarang sekolahan jewer lapor polisi. Betul enggak? Dulu kan ngajari ngaji harus bawa tongkat, harus banjali. Samblek. Masuk sekolah diperiksa ya tangannya gini semua di bangku. Kalau kukunya hitam tak gitu. Kalau sekarang melanggar HAM. Ya apa itu melanggar HAM? Ya terus bagaimana? Jadi sekarang anak-anak Indonesia akan manja-manja dari Gontor, kita gitu itu enggak melanggar HAM. Kita sangat kejam kepada diri kita sendiri. Kita jam setengah mata, bangun semua, lari semua, kan itu. Nganti jijik iki, melayu semono kayak muangan antri wong 1000 kan gitu dan seterusnya. Tapi itu luar biasa. Yang paling tidak ada di Indonesia adalah yang pertama yaitu akidah dan akhlak. Enggak jelas. Jadi kalau anakmu sekolah di Gontor, minimum 4 hal itu jelas.
dan lebih siap ke masa depan. Kira-kira gitu ya Pak. Ya. Mudah-mudahan saya kapan-kapan agak lebih disayang sama Kiai Sal karena saya ikut mengikhlaskan Gontor habis-habisan. Saya tahu betul. Meskipun saya bertemu dengan Cak Nun ini belum tentu setahun sekali. Kadang-kadang setahun 2 kali, kadang-kadang malah 2 tahun tidak ketemu. Tapi insya Allah saya mengerti apa yang dikatakan dia dan sebagainya. Saya banyak khusnudzon saya dan insya Allah dia juga khusnudzon kepada saya karena tentang kepondok modernan beliau ini insya Allah tidak diragukan lagi. Saya dulu sengaja tidak kembali ke Gontor, padahal bapaknya beliau Pak Yai Hasal kan manggil saya. Karena begitu diusir saya langsung besoknya balik ke Gontor. Saya memakai hak sebagai tamu 3 hari 3 malam. Orang iso diapa-apa, aku dayoh kok. Ya toh, aku terus berdita-berdiri rono rene ya toh, terus mau saya ndak terikat disiplin. Ketemu Pak sama Bapak sama Kiai Sahal. Terus aku dipanggil, dia dengar bahwa saya diusir gini terus Mbok sudah sekarang kembali. Gitu. Terus ndak tahu gimana ceritanya, terus saya tetap tidak mau kembali masuk Gontor. Sekarang saya baru tahu, upomaku di sana. Terus Pak, pasti saya jadi menantunya kalau enggak Pak Yasahal pasti. Ya, kasih. Gitu loh. Yo kira-kira masuk akal ya. Ya, ya. Aku mesti mantune, aku mesti jeneng Gontor ora ketemu kowe kan gitu kan. Loh, sik to. Lah orang itu orang kaya aku ya payu ya. Kalau Cak Nun dapat Novia ya kan. Aku kira lu hayu peneh ngono. Ini saya mengagumi beliau ini tidak hanya sebagai kiai, sebagai bapak luar biasa, sebagai manusia luar biasa, sebagai lelaki luar biasa, sebagai olahragawan, seniman, sufi. Luar biasa, saya kagum sama beliau. Satu-satunya yang saya bentrok sama dia adalah sepak bola. Pokoknya bal-balan wani ngarep tabrak jeriet, biarin. Aku soalnya di Gontor kan enggak punya kekuasaan Mas, murid Mas. Satu-satunya peluang untuk balas dendam ya di lapangan. Tak giring, tak giat cek kena. Oh, itu baru dia gitu. Itu setengah bener, setengah bohong. Soalnya apa? Gene sing tukang ngegolnoke aku. Ki modali Messi karo Sergio Ramos. Nah, iki Ramos iki ya ngono. Sing lebone ana Messi. Kita kalau lawan Dewan Guru kesebelasan Dewan kita ndak urusan menang kalah, sing pokoke balas dendam. Tepuk tangan untuk Pak Yai dan Gontor. Oke, berikutnya Mas, silakan mikrofonnya Mas. Ya, berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pimen, saya dari komunitas Kiai Kendi ini, dari teman-teman Kiai Kendi. Ini saya ingin bertanya begini. Saya kan juga sebagai orang tua yang punya anak gitu, Pak Yai. Mungkin juga teman-teman di sini juga banyak yang sudah punya anak gitu. Ingin gini, untuk zaman sekarang ini kan anak-anak kecil ini sudah mulai terkontaminasi dengan yang namanya teknologi gitu Pak Yai. Melalui YouTube atau mungkin game gitu. Lah bagaimana kiat kita ini sebagai orang tua untuk memberikan kiat-kiat untuk agar mereka itu mau mondok gitu. Sedangkan di pikiran mereka kan mungkin kalau mondok itu paling cuma belajar gitu, mungkin jadinya agak males, agak nggak mau gitu. Jadi bagaimana mungkin beri masukan kepada kami orang-orang tua untuk memberi masukan gitu. Baik. Agar bisa mendidik, minimal mengasih tahu gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan ini ratusan kali. Jadi kerjaan saya menerima pertanyaan semacam ini hampir tiap tamu itu, gimana caranya anak saya itu mau ke Gontor karena pekerjaannya di rumah cuma nge-game, WhatsApp, wastafel bangsanya itu kerjaannya sudah pokoknya begitulah, ndak mau ke Gontor ini dan sebagainya. Gimana caranya supaya mau? Coba pertama bapaknya sama ibunya kompak. Nah, ini dulu. Bapak ibunya kompak. 100%. Kalau bapaknya 100%, ibunya 99%, yang 1% itu setannya makin lama makin besar. Ya, kalau sudah 100%, anaknya baru diarahkan, disuruh ke Gontor melihat kawan-kawan dia, sekecil itu mereka betah, umur
sekecil dan demikian kawan ternyata ada anak lebih kecil dari saya betah di Gontor, dia bisa bahasa Arab, dia bisa olahraga, bisa ini dan sebagainya. Kedua, bapak ibu saya kira anak itu kembali bapak ibunya. Kalau bapak ibunya itu tidak punya handphone, ibunya nggak punya handphone, anak juga nggak akan punya handphone. Tapi kalau bapak ibunya kerjanya WhatsApp, nah lah ini ibunya juga demikian juga, ini masalah. Saya melihat sering sekali ibunya WhatsAppan, anaknya main game-gamean di sini. Kapan ibu mengajar anaknya? Kapan anak mendengarkan nasihat ibunya? Itu dulu Mas ya. Jadi dari sana dulu saya ke tempat saya suruh menasihati, gak mempan, gak masuk. Karena apa? Sampai di rumah nanti juga WhatsApp lagi. Maka coba diantar ke Gontor, melihat kawan-kawannya. Kemudian anak di sana ada organisasi yang namanya konsulat. Mas dari mana? Dari Malang. Oh, gampang Malang ini, mau Malang ini. Jadi ada ustadz, guru-guru dari Malang atau anak-anak yang ketua dari Malang. Nanti tolong ini supaya anak ini dirawat, dia kawal, diawasi dan sebagainya. Bagaimana anak ini supaya betah di pondok. Nah begitu, Mojokerto sama, Jakarta juga, yang dari Kalimantan. Jadi tidak mesti harus saya yang menasihati, ya. Saya tidak harus saya menasihati, saya menasihati bapak ibunya supaya dititipkan kepada anak yang dari daerahnya, barangkali bisa menasihati, atau kawan dia yang dari Malang, kawan dia yang dari Mojokerto, kawan dia yang akan meng-approach dia. Kadang-kadang memang anak itu lebih mendengar, lebih naati nasihat kawannya daripada bapaknya. Itu sering terjadi. Itu satu alternatif. Yang lainnya lagi, anak itu bakatnya apa? Saya tidak ada manusia kok bakatnya WhatsApp tuh tidak ada. Lahir ini si fulan ini dilahirkan untuk bapak untuk pinter WhatsApp tuh tidak ada. Yang ada kan ada WhatsApp terus main ya gitu toh. Nah, jadi bakatnya apa membaca, apa menulis, apa menyanyi, atau belajar, apa ngaji dan sebagainya. Bakatnya itulah yang perlu dibina sehingga WhatsApp akan tersingkir, Facebook terpingkir, sebenarnya handphone juga tersingkir karena lebih senang belajar menggambar, belajar menyanyi, belajar ini dan sebagainya. Apalagi kalau melihat saya, wah Pak Yai orangnya bisa main gitar juga, ya main bass juga bisa latihan. Ya, nanti kalau begitu saya di Gontor meskipun saya ngaji tapi saya juga bisa main drum. Meskipun saya ngaji saya juga bisa main pencak. Meskipun saya ngaji saya juga bisa main puisi dan sebagainya. Itu jadi mengeksplorasi bakat anak itu sehingga tidak justru diberi fasilitas untuk yang elektronik ini ya. Cukup wastafel aja, enggak usah WhatsApp ya begitu. Begitu kira-kira itu jawabannya? Ya. Untuk Anda Mas, saya nambahin dikit aja. Tidak fair kalau Anda tiba-tiba mendorong anak Anda untuk masuk Gontor. Kan dia tidak punya alasannya, kan yang punya alasan kan Anda sama ibu. Jadi menurut saya dia harus diproses untuk dialog sama Anda, apa toh yang diperlukan oleh kamu ke masa depan, apa saja, agama, apa pengembangan bakat atau apa. Kira-kira kalau kamu sudah tahu apa yang anakmu sudah diajak dialog mengenai apa yang dia perlukan dalam kehidupan, maka akhirnya ngono alternatifnya iki. Nanti dia yang akan berkol gitu Gontor aja. Kalau dia sudah tahu apa yang dia butuhkan, mudah-mudahan dia yang milik Gontor, maka dia akan nangis-nangis lagi. Itu kira-kira Mas. Kalau langsung Anda pakai kekuasaan mendorong dia untuk ke Gontor, itu juga tidak fair. Menurut saya diajak berdialog. Tepat sekali. Jadi jangan bapak ibunya. Harus tahu anak itu. Tahu anak 7, anak 5 belum tentu semuanya mau. Mungkin hanya satu yang mau, yang lainnya moh. Itu bisa jadi ya ada komunikasi lah gitu. Ini tepat sekali. Ya, yang lainnya. Saya masuk Gontor dengan riset 1,5 tahun, Ustaz. Jadi saya sebelum masuk pondok Gontor, saya di desa Gontor kelas 5 sampai tamat SD, sampai kelas 6 SD. Jadi saya sudah tahu persis Gontor itu bagaimana. Bahkan saya sudah kelintar-kelintar di dalam pondok itu ketika saya masih SD, sehingga saya ambil keputusan masuk Gontor itu sudah sangat siap. Dan disiplin kayak apapun saya sangat siap dan saya tidak pernah melanggar, kecuali ya tadi itu, jarah kambing itu.
sama bertengkar sama Ustadz Najih biasa bertengkar. Dia mau buang air besar, lari dari kelas, ambil sendal sekenanya sendal saya. Lah saya juga mau hilang sandalku. Nesu saya. Akhirnya saya tulis di papan tulis Kismul Amen Najih Said Wosob Na'o, curi sandal. Ternyata aku pulang sekolah papan itu digawe demo karo arek-arek. Jadi memang mereka semua sudah memusuhi kepala keamanan. Jadi saya yang terdakwa, saya yang nulis. Wes aku sing kena gitu ya. Tapi itulah keindahan Gontor dan itulah keindahan hidup kami semua. Itu tidak membuat kita kehilangan yang paling prinsip dan yang paling indah dari komunitas Gontor. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ya Ustadz ya. Terakhir ada satu lagi tadi. Assalamualaikum. Oh masih ada lagi ya, silakan Mas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elis. Saya bukan alumni Pondok Gontor, juga bukan alumni Pondok mana-mana. Pertanyaannya nggak berat Ustadz, karena saya seorang pendidik. Jadi saya pengen tambahan ilmu, bagaimana caranya, apa sih yang dicekoki dari Pondok Gontor? Kok alumni Gontor yang nggak lulus, apa itu bahasanya ya, madrut ya kata Cak Nun tadi ya, itu kok bisa mencintai Gontor selama-lamanya? Sementara saya punya anak didik yang baru lulus kemarin aja, itu kecintaannya ke sekolah itu sudah luntur gitu. Dengan gurunya saja rasa hormatnya itu sudah kurang, itu belum keluar, hanya baru mendengar kata lulus. Tapi saya lihat, sekali lagi kali ini saya jujur kepada suami saya, Gontor memang luar biasa, tepuk tangannya untuk Gontor. Saya salut malam ini melihat kehadiran Ustadz Hasan dan penampilan dari santri Gontor, karena saya kemarin bulan Oktober datang ke Gontor tidak bertemu Ustadz Hasan, hanya bertemu Ustadz Samsul saja. Alhamdulillah malam ini bertemu. Jadi pertanyaannya saya ulangi, apa yang ditanamkan kepada santri Gontor walaupun mereka tidak tamat, tidak lulus dari Gontor, tetapi tetap mencintai Gontor dimanapun dia berada, itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suamina namanya Doni. Doni Effendi Ustadz, 2005. Dari Surabaya? Batam. Oh. Kemarin bulan Oktober ke sana, cuman nggak ketemu Ustadz. Ini yang salah bukan pondoknya, bukan saya. Mas Doni kok nggak memberitahu gimana ceritanya itu? Kalau Mas Doninya alhamdulillah lulus Gontor Ustadz. Maksudnya tentang Gontor itu apa, bagaimana kehidupannya, yang ditanamkan apa, itu anak Gontor ndak usah harus kiainya, harus bisa menerangkan. Seperti mesti Ustadz MH ini ya kan, meskipun tidak ada saya, meskipun saya malam ini tidak ada, bapak-bapak, ibu-ibu tanya tentang Gontor pada Mas MH, pasti dia bisa menjawab dengan baik. Itu makanya itu saya bukan apa, kalau ada apa-apa tanya sama Mas Doni A B C D sampai Z ya. Sementara untuk Mbak ini Bu Doni ya, yang ditanamkan di Gontor itu adalah kehidupan yang terdidik dengan pengawalan, pengawasan, dan semuanya itu dibuat kebersamaan, tidak membedakan yang kaya miskin, besar kecil dan sebagainya, sehingga ada interaksi antara anak dengan anak, yang itulah yang membuat suatu kerjasama yang baik, perkenalan yang baik, kesan-kesan yang baik terpaku dalam dirinya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi meskipun sampai ndak tamat pun ingat waktu itu apa, umpamanya waktu dia punya sabun ndak habis saya yang pakai, waktu odolnya nggak habis saya yang pakai, punya siapa? Punya si Usama kawan saya. Terus ingat terus waktu di Gontor pakai odolnya kawan-kawan, sabunnya kawan-kawan. Itu yang bikin ndak lupa dengan Gontor. Andai kata Cak Nun itu sabunnya sendiri, malah mungkin ndak senang dengan Gontor. Kehidupannya ada di Gontor 24 jam dan mereka tidur itu tidak satu daerah,
tidak satu kelas, tidak satu grup, tidak satu apa saja, tapi mereka dipisah dari Padang dengan Batam, dengan Ambon, dengan ini berjejer dari Jombang, dari Irian, Papua dan sebagainya, tidak boleh berdempetan, tidak berada berdua. Termasuk olahraga sepak bola, tidak boleh satu daerah. Termasuk apa saja mereka dibuat harus berinteraksi dengan orang-orang yang satu pondok, dan itulah yang membawa kenangan-kenangan manis, suka duka bersama, pahit bersama, disiplin bersama, kalau disamblek pakai astor juga bersama. Itulah sehingga anak-anak yang ada di Gontor itu meskipun pulang masih ingat, subhanallah, itu ingat saya waktu saya berkelahi dengan dia itu. Saya ingat waktu dia waktu melanggar bersama, saya ingat waktu dia kasih uang sama saya ingat waktu itu saya hutang belum saya bayar. Itu semuanya yang membuat mereka tidak lupa kepada Gontor. Ya Allah Gontor, saya dulu mencuri mangga. Ya begitu, dan baginya saya dulu di Gontor degan gak omong-omong. Jadi mereka terkenang itu semuanya. Di samping itu tekanan-tekanan dari pimpinan pondok menyayangi anak santri-santri, ya anaknya, ya santrinya, ya muridnya, ya anak didiknya. Dan anak mengakui itu ya kiainya, ya bapaknya, ya gurunya, ya panutannya. Apa yang dimakan Pak Kiai itulah yang dimakan anak. Apa yang dimakan santri, yang dimakan santri itulah yang dimakan Pak Kiai. Saya tadi di sana, di samping saya ada Pak di PR, anggota DPRD apa DPR tadi itu, yang saya makan ini kacang sama air putih sama jeruk. Karena saya memang orang Gontoran, orang kampungan, yang bangsanya yang elit-elit, saya jarang malah makan yang itulah. Apa yang dimakan anak itu yang dimakan oleh kiai, apa yang dimakan kiai dimakan oleh anak. Jadi anak-anak merasakan betapa itu indahnya kehidupan. Ini yang membuat anak-anak terpaku dengan keindahan yang ada di dalam pondok. Nanti minta dipanjangkan ya Mbak ya, sama Mas Doni ya. Iya siap Ustadz, terima kasih. Anaknya namanya siapa? Kalau nama dari Ustadz dari dalam mimpi sebenarnya Nukman Irsyada Husni. Ingat saya Pak Irun begini. Ya Pak Indra ya, terima kasih itu, mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan anaknya barokah manfaat dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Lil muttaqina imama. Qurrata ayun lil muttaqina imama. Amin. Salam kepada Mas Doni nanti ya. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya malam ini merasa berbahagia. Saya merasa bernostalgia Ustadz. Dari tahun 2005 saya lulus dari ISID. Sampai sekarang baru 2 kali ketemu Ustadz Hasan. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Ustadz Hasan, apa yang bisa kami berikan ke pondok sebagai alumni? Kami ingin memberikan yang terbaik kepada pondok, tapi apa yang bisa kami berikan ke pondok? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok minta kamu supaya be your best. Jadilah kamu yang terbaik. Jadi imanmu, ibadahmu, keteladananmu, ilmumu, amalmu di masyarakat, jadilah kamu yang terbaik. Jangan kamu sak bisamu, tapi mastata'ta, semungkin apa yang kamu perbuat, buatlah dirimu yang terbaik. Itu sudah harga yang mahal sekali bagi Gontor. Oke teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengatakan makan hanya ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Saya kira malam ini Allah memberi hidayah luar biasa kepada kita, memberi kegembiraan dan rasa bersatu, rasa bersaudara satu sama lain. Dalam bahasa Rasulullah ini namanya al-mutahabbina fillah, orang-orang yang bersaudara padahal
tidak punya hubungan darah, padahal tidak punya kepentingan kekuasaan, padahal bukan partner ekonomi, tapi bersaudara semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, Anda al-mutahabbina fillah ini surganya paling bercahaya nanti. Sehingga Nabi Musa cemburu, Nabi Idris cemburu, karena wajah Anda adalah wajah yang paling bercahaya di surga nanti. Al-Fatihah. اللهم لا لنا من أبنائنا وبناتنا وجماعة الختنا يا في رضي الله ويا الشفاء عندنا دينا يا أخونا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akhiri dengan memilih sesuatu yang biasa saja yang sehari-hari. Kita semua berdiri, bismillahirrahmanirrahim.